Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time with Eldezon. Pemirsa, dalam kehidupan kita tentunya ada ujian masing-masing untuk manusia yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, seperti yang dialami saudara-saudara kita di Pulau Sumatera kemarin. Mereka terdampak bencana alam, banjir bandang dan lain-lain. Nah, tentunya dalam setiap bencana kita memerlukan adanya kerjasama, gotong royong, bahu-membahu untuk menyelesaikan dan membantu saudara-saudara yang terdampak bencana. Kami kali ini kedatangan seorang relawan bencana alam yang sudah banyak membantu saudara-saudara yang terkena bencana. Beliau sudah berkecimpung di bidang sosial ini cukup lama. Mari kita berkenalan bersama Bang Bagas. Siap, Ibu. Ya, apa kabar nih Bang Bagas? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya. Ini Bang, dalam kegiatan selama ini ya, membantu saudara-saudara yang terkena bencana alam, baik banjir maupun sosial lainnya. Membantu mereka dalam pengantaran ke rumah sakit ya. Saya lihat ya seperti itu, betul ya kegiatannya. Iya, betul, Ibu. Ini gimana nih Mas, awalannya kok bisa berada di bidang ini gitu? Ya, jadi sebelumnya terima kasih juga kepada Bu Lucy udah diperkenankan mengundang saya untuk hadir di podcast Eldezon ini untuk berbagi pengalaman yang saya alami selama di bidang sosial itu. Kurang lebih saya sudah menjalani 4 tahun, jalan 5 tahun. Ya karena awalnya itu sebenarnya untuk backgroundnya saya itu, saya orangnya senang bersosialisasi dengan orang-orang. Nah, berjalannya terus saya juga sebelumnya menjadi relawan lah, relawan di komunitas ambulan. Awal terjunnya itu saya di komunitas ambulan dulu, berjalan di sosial, tidak hanya di situ, di kegiatan sosial lainnya juga seperti aktif di kegiatan pemuda di rumah untuk menjalankan program-program sosial yang ada di sana. Dan akhirnya saya juga sampai saat ini alhamdulillah bergabung di satu lembaga sosial yang berkecimpungan yang di bidang pelayanan ambulan. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya terus ada dan terus menjalani suatu kewajiban saya sebagai manusia, ya menolong sesama antar umat lah. Ya, ini Bang Bagas dari keluarga sendiri tidak masalah untuk terjun di bidang ini? Dari keluarga sendiri sih tidak ada masalah ya, selagi kegiatan itu positif dan membawa perkembangan untuk diri kita sendiri. Apalagi dampaknya di sosial ini sangat, yang saya rasakan itu sangat banyak. Terutama ketemu teman-teman baru, relasi baru yang di luaran sana. Yang terpenting tuh awalannya itu adalah niat baik dari hati kita. Betul. Karena itu tadi. Ya motivasi saya ya sebetulnya nggak muluk-muluk sih, terus berbuat kebaikan aja lah. Walaupun banyak orang yang melihatnya, memandangnya, kadang kita berbuat baik pun belum tentu di mata dia tuh ya baik. Karena kan ada dalam sabda hadis Nabi kan, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu dia. Nah, dalam kegiatan sosial tadi kan disampaikan bahwa bergabung dalam satu komunitas juga ya. Iya, betul. Nah, tentunya sebagai seorang pekerja sosial, ini kan kita memerlukan fisik. Betul. Fisik, kemudian kemampuan yang lainnya, bersosialisasi tadi ya kan. Betul. Nah, ini gimana? Apa ada tes-tes tertentu sebelum menjadi bagian dari komunitas tersebut?
sebelumnya kita juga ada tes ya seperti pada umumnya lah. Kesiapan untuk terjun di satu bidang ini harus ada persiapan apa saja supaya kita nantinya ketika terjun di lapangan tidak gugup atau tidak siap. Iya. Ini Bang Bagas pernah ke daerah mana aja yang terdampak bencana? Kalau untuk belakangan ini saya kemarin turun di kebencanaan di Aceh Tengah. Oh, Sumatera ya. Iya, Sumatera, di Aceh ya. itu di salah satu kabupaten Bener Meriah. Aceh. Iya, di Aceh Tengah yang mereka bilang tuh tengah-tengahnya Aceh. Di sana tuh. Nah, di sana tuh saya bersama rekan-rekan untuk mengatasi permasalahan korban-korban yang menjadi korban bencana tanah longsor kemarin, serta banjir bandang kemarin. Iya. Nah, karena di Kabupaten Bener Meriah itu sebenarnya dia kabupaten yang terisolasi. Jauh dari ini ya, pusat ya, kota. Jauh dari pusat kota. Udah gitu akses menuju ke Aceh Timur, Aceh Utara, ke Tamiang itu semuanya terputus. Jadi benar-benar seperti terisolasi kota. Benar-benar mati lah istilahnya. Itu saya datang terjun ke sana tuh bencana berjalan 15 hari. Dan di 15 hari itu juga masih belum sepenuhnya kondusif. Hanya pulih ya bisa dibilang 20%-an, 30% lah. 20%-an itu juga belum sepenuhnya stabil. Itu baru bisa ada untuk jalan ya, untuk transportasi akses menuju ke daerah setempat ya. Karena kan untuk di Kabupaten Bener Meriah itu dia memiliki kesiapsiagaan dua bencana. Yang pertama itu banjir dan tanah longsor kemarin. Dan di salah satunya di Kabupaten Bener Meriah itu masih ada gunung berapi yang aktif. Gitu. Yang kalau nggak salah itu nama gunung berapinya Burnitelong. Iya. Nah, itu tempat posko saya pun tinggalnya masih di kawasan kaki Gunung Burnitelong itu. Agak danger juga ya berarti ya. Iya, karena pas saya kesana itu sampai itu level kesiagaannya untuk gunung berapi itu level 2 siaga. Udah jadi siaga ya. Udah siaga. Dan waktu saya sampai juga itu malamnya itu terasa gempa. Sering gempa di sana Ibu. Di sana ya. Cuma masih kayak di bawah 3 skala Richter lah. Masih 2,5, 2,6. Cuma ya lumayan sering lah untuk intens. Memberikan bantuan kepada yang terdampak bencana ini ya. Maksudnya adalah kepada korban. Betul. Korban kena banjir ya kan, atau kebakaran atau apalah gitu seperti itu. Ini bagaimana untuk dalam pensosialisasian pertama kali dari tim relawan untuk terjun ke masyarakat ini, bagaimana nih dalam memberikan bantuan yang pertama gitu? Yang pertama kali itu yang harus dilakukan tuh apa biasanya? Kita yang pertama mengasesmen desanya itu dulu. Karena di sana itu kan di Kabupaten Bener Meriah itu tidak sepenuhnya itu desa menjadi korbannya, terisolasi. Makanya kita ketika sampai di Kabupaten Bener Meriah, kita SWAN atau izin sounding, kita ajak kolaborasi kepada instansi-instansi setempat, pemerintahan seperti BPBD, PMI, TNI Polri yang di situ untuk berkolaborasi. Ini kita minta data. Desa-desa mana aja yang benar-benar terisolasi. Itu belum dimasuki logistik, belum dimasuki banyak bantuan dari manapun. Akhirnya kita dapat, terus kita juga tanya-tanya, mencari informasi dari warga-warga sekitar, Pak Camat sekitar, lurah-lurahnya. Akhirnya kita mendapati beberapa desa di kecamatan Kabupaten Bener Meriah ini hampir banyak, Ibu. Jadi
setelah kita dapat data-data itu, kita besokannya lanjut untuk mengasesmen itu desa. Oke. Dan perjalanannya juga cukup ya dibilang mengerikan lah. Iya. Karena kan situasi Akses di ke sana sananya ya. akses di sananya itu masih belum sepenuhnya pulih lah, Bu. Betul. Setiap kita menuju ke desa itu, yang kita temuin ya jalan terputus dan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 Betul. yang masih memang belum sepenuhnya pulih bekas longsoran itu. Jadi untuk kegiatan pertamanya itu kita mengasesmen lokasi itu, kita tanya kebutuhan mereka apa aja. Setelah nanyakan kebutuhan mereka apa aja, logistik yang nggak jauh dari bahan pangan sih. Iya, biasanya untuk karena untuk keseharian mereka bertahan hidup ke depannya tuh. Betul. Ya itu yang mereka butuhkan. Kalau untuk masalah listrik atau masalah jaringan itu mereka tidak terlalu prioritas tetapi memang sangat haruslah dipulihkan itu. Itu kan kalau ngelihat di TV ya, tayangan-tayangan di stasiun TV. Betul. Semua kan begitu mengerikan melihat kayu-kayu dari pohon-pohon itu kan. Betul. Mengalir sebegitunya gitu ya kan. Itu gimana ketika melihat kenyataannya seperti itu, Bang Bagas? Itu juga saya ini mungkin agak-agak gimana sih gitu ya. Terkejut juga ya. Kayak kayu sebesar ini bisa turun sampai ke ngelintas aliran sungai, akhirnya lokasi-lokasi jembatannya sampai terputus ya kan, betul, semua rusak karena itu ya. Itu karena kalau di Kabupaten Benar Meriah tuh jadi dia itu hulunya, Ibu. Dataran tingginya. Jadi dampak yang seperti banjir-banjir di Aceh Utara itu kemungkinannya kiriman dari hulunya ini Kabupaten Benar Meriah. Karena di sana itu dilanda hujan itu selama 10 hari. Oh, non-stop. Itu 3 hari sebelum kejadian longsor banjir bandangnya itu intens hujannya sangat tinggi. Pagi, siang, sore, malam itu diguyur benar-benar intens hujan yang sangat tinggi. Ya, berarti jadi menyebabkan berarti gunung tadi itu yang mengalami ini ya. Iya. Reboisasi. Ada yang reboisasi, ada yang ibaratnya memang udah faktor umurnya mereka untuk bertahan di situ ya, akarnya ya. Habis kan. Karena kan kalau dipikir-pikir juga hujan 10 hari. 3 hari sebelum kejadiannya itu intens hujannya tinggi. Nah, kalau hujan dipindah ke daerah kita pun apa enggak lumayan betul. Membuat orang bencana di mana-mana. Itu melihat masyarakat yang menjadi korban lah intinya ya kan, korban. Mereka di dalam tergulung dalam kayu itu juga banyak ya, dalam lumpur ya. Sangat banyak. Itu rasanya gimana itu, Bang Bagas? Itu ya melihat kenyataan seperti itu. Sedih juga sih sebenarnya, Ibu. Karena dan kembali lagi pada masyarakat untuk kesiapsiagaan terhadap bencana. Apa yang harus disiapin untuk kedepannya kan, supaya kita bisa menekan tingkat resiko jika terjadinya bencana itu kembali. Karena warga sana juga dia pun bercerita kayak baru kali ini kami dikirimi kayu sebesar ini dari atas. Betul. Mereka pun yang tinggal di sana juga kayak nggak nyangka, shock. Tapi dengan kekuatan mereka, ketabahan mereka, kesabaran mereka itu sangat luar biasa. Untuk semangat bertahan hidupnya itu benar-benar kayak wah, mereka nih udah dikasih ujian, semuanya apa yang mereka punya nih hilang, tapi semangat untuk bertahan hidupnya itu benar-benar kuat lah. Sangat orang pilihan berarti ya. Betul, Ibu. Karena tidak semua setiap bencana itu sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan itu, sepertinya ya. Betul. Nah, jadi melihat dari kondisi saudara-saudara kemarin pertama kali mendarat di mana? Untuk kemarin itu aku berangkat dari Jakarta Soekarno-Hatta, transit di Bandara Medan.
Kuala Namu. Ke Kuala Namu dulu ya berarti. Ke Kuala Namu dulu, setelah itu bertemu dari rekan-rekan relawan dari beda lembaga instansi itu bertemunya di Medan semua. Yang satu dari Temanggung, yang satu dari Lampung. Jadi kita pun belum ada kontak-kontak gimana pun. Jadinya saat di Medan barulah kita bahas ini gimana-gimananya. Sudah dari Medan transit istirahat 1 malam. Setelah itu baru kami terbang ke Kabupaten Benar Meriah. Jadi di besokan harinya. Langsung ke Aceh besoknya? Iya, besokannya kita langsung ke Aceh. Dan itu pun logistik kita dibawanya menggunakan pesawat juga. Jadi helikopter? Enggak, pesawat logistik milik KASA, TNI AL, TNI AU, darat. Nah itu semua logistiknya tuh transitnya sama di Medan, di Lanut Suwondo. Baru pengiriman ini mau ke bandara mana, yang dituju ke bandara mana, nanti kita siap tim di bandara itu. Jadi disesuaikan ya untuk pembagian area-areanya. Betul, ya. Ibu. Nah gini Bang Bagas, ketika melihat korban bencana alam ini ya kan, pastinya kita sebagai manusia ini banyak mengambil pelajaran. Yang paling berkesan Bang Bagas alami di mana itu ketika melakukan kegiatan sosial di mana? Yang begitu menyentuh hati. Pastinya kan ada satu pengalaman ketika membantu saudara-saudara yang baik dalam pengobatan melalui ambulans atau apapun. Ini apa nih? Pernah mengalami hal seperti itu? Yang paling menyentuh juga itu saat di ambulan juga pernah. Kayak kondisi pasien yang sudah ibaratnya harus butuh pertolongan cepat. Dan sampai rumah sakit tuh akhirnya nggak ketolong ya. Karena mungkin ya itu kendala di perjalanan juga kan. Apalagi sekarang ambulan tuh ya walaupun sudah menggunakan suara sirine, kadang banyak pengendara yang masih kurang aware ya, sadar diri lah ibaratnya. Walaupun gimana juga kan, ketika sirine ambulan sudah dibunyikan itu ya tolonglah beri sedikit jalan, enggak sampai 5 menit lah. Untuk menolong nyawa seseorang di dalam situ. Ya inilah kurangnya kesadaran seperti itu dia, ya, kepedulian ya. Bang Bagas kan selain sebagai relawan bencana, kemudian juga membawa ambulans ya kan, membantu saudara-saudara yang memerlukan untuk pengobatan. Nah, dalam pelaksanaan selama bawa ambulans nih, ini apa hal yang paling membuat pribadi ini gimana gitu loh, harus bagaimana aku ini gitu, pernah mengalami seperti itu? Sepertinya enggak pernah sih, Bu. Enggak ada, alhamdulillah. Dengan senang hati ya. Betul Ibu, tanpa ada ya ibaratnya selagi kita jalanin dengan kesenangan di hati kita tuh ya insyaallah lah. Selalu puas sendiri. Betul, diri kita. Ada kepuasan tersendiri. Benar, ya. Karena yang sulit tuh memuaskan hati kita, batin kita. Tidak dinilai dengan nominal rupiah. Betul, ya. Itu dia Ibu. Ya pemirsa, tidak banyak orang yang mempunyai hati, kemudian memberikan sebagian waktu hidupnya untuk membantu orang lain. Namun banyak orang yang dipilih Allah untuk hal yang seperti itu. Ya salah satunya Bang Bagas ini. Ya semoga selalu sehat afiat nih Bang Bagas ya. Amin. Nah, ini dalam bencana nih ya, bencana itu kan adakah peringatan-peringatan ketika dalam memberikan, nih misalkan sudah datang nih ke Aceh kemarin, kemudian ke masyarakat di setempat, ada lagi nggak sosialisasi seperti apa, harus bagaimana dalam tindak lanjutnya? Sosialisasinya itu paling kita
berkoordinasi dengan masyarakat setempat setelah mereka membutuhkan ini. Apalagi sih yang mereka butuhkan? Yang pertama tuh yang di sana tuh yang mereka sangat butuhkan itu hanya perbaikan akses. Karena bagi mereka tuh terputusnya akses semuanya menjadi tidak terkendali di sana, Ibu. Betul. Seperti berpengaruhnya di ekonomi, sampai seperti harga bensin di sana itu waktu saya masuk itu Pertalite aja 1 liternya itu menyentuh di harga 50.000. Untuk harga solarnya sampai 80.000. Terus harga beras 15 liter itu sampai 300 sampai 500.000 itu. Lumayan sangat. Karena mereka itu kan mengambilnya, belanja barangnya itu sudah lintas wilayah, menuju antar kota lah ibaratnya ya. Dan itu pun yang saya rasakan untuk mengambil suatu logistik ke beda wilayah itu, saya kemarin itu menempuh waktu 3 hari 3 malam di jalan. Padahal kalau di normalnya itu jaraknya itu seperti kayak dari sini, dari Bekasi ke Bandung hanya sekitar 4 jam, karena akses utama jalur menuju semua terputus ya. Iya, menuju lintas ke Lok Sumawe itu terputus, jadinya ya terhambat di situ. Iya. Itu sangat perjuangan yang banyak sekali yang saya lihat di media sosial, di TV-TV itu ya memang real di lapangan seperti itu. Betul, makanya wah, luar biasa juga masyarakat sini. Iya. Terus instansi-instansi yang bekerja keras untuk perbaikan membantu, semuanya. Kita lihat kan juga tentara-tentara ya. Iya, betul. Membangun jembatan. Iya. Kemudian dari BNPB ya, seperti itu. Kemudian helikopter. Iya. Kemudian juga gubernurnya bagaimana berjuang untuk bagaimana sih bisa memulihkan paling tidak rakyatnya, masyarakatnya bisa mendapatkan haknya ya. Iya, kan? Betul. Gubernurnya berkolaborasi dengan Bapak Presiden ya, semuanya di sana. Semuanya memang sudah berjuang lah untuk pemulihan di bencana-bencana yang ada di Aceh, di Sumatera. Iya. Kemarin juga lihat di Tapanuli ya, yang kena terdampak tadi Tapanuli. Iya, Tapanuli juga terkena. Iya, jadi tapi tidak separah Aceh sepertinya ya. Ya, atau sama aja. Sepertinya semuanya sama sih, Bu. Ya. Untuk semua di wilayah sana. Karena longsor. Iya, longsor banjir bandang. Ya kan? Itu dia. Ya, ini peringatan kita sebagai manusia ya. Betul. Untuk menjaga alam. Jadi tidak bisa menyalahkan alam. Betul. Alam kan memang mereka alam itu kan tumbuh dengan ya sesuai dengan kondisinya ya kan. Betul. Apabila sudah disalahgunakan ya efeknya akibatnya seperti ini. Inilah pelajaran yang sangat mahal untuk kita rakyat Indonesia. Ini Bang Bagas, kan dalam kegiatan ini kan memerlukan fisik. Nah, fisik yang kuat, kemudian untuk menjaga diri sendiri ini supaya bertahan, tidak sampai sakit gitu loh selama melaksanakan bantuan ini. Memberikan bantuan. Yang pastinya itu dengan niat kita sebelum berangkat ke sana. Kita mesti menyiapkan segala sesuatunya itu dengan niat baik lah. Dan mempersiapkan diri kita, mental kita untuk terjun ke sana tuh pasti akan seperti yang kita lihat-lihat di media sosial, atau bisa lebih parah yang dari di media sosial. Itu kita harus semua sudah mempersiapkan. Tapi kalau untuk saya pribadi, setiap turun itu rasanya nggak pernah terasa capek, karena melihat mereka yang menjadi korban itu lebih semangat. Iya, jadi adrenalinnya lebih kuat ya. Adrenalin lebih semangat untuk diri lagi. Sendiri ya itu kan? Dia masa kayak ibaratnya kalau di sana mereka yang menjadi korban itu tetap semangat untuk bertahan hidup, selalu mencari celah untuk mereka terus hidup lah. Iya, bertahan ya kan. Iya, sedangkan kita yang datang dari kota jauh-jauh untuk membantu mereka, masa
kita, semangat kita di bawah mereka. Betul. Atau jadi memberikan semangat kita lah untuk betul, saudara-saudara di sana. Nah ini sebagai relawan tentunya kan sudah mendapat pelatihan dalam mengatasi trauma, trauma healing bagi warga yang terdampak bencana. Ini bagaimana nih Bang Bagas? Seperti itu. Ya tentunya untuk mereka yang trauma healing kita tetap terus mensupport dia, terus merangkul mereka semua lah ibaratnya, dan mencoba kebutuhan apa yang mereka butuhkan di sana itu mencoba kita untuk salurkan juga, untuk bantu. Intinya tuh dipenuhi lah terpenuhi. Seperti itu. Jadi memang trauma ini terutama untuk anak-anak ya. Betul. Anak-anak ini yang mungkin agak lama, apalagi mereka ini kehilangan kedua orang tua. Iya, ada yang kehilangan atau saudara-saudaranya atau bagaimana seperti itu sendiri kan. Betul. Jadinya. Nah ini ada ketemu kemarin di Aceh seperti anak-anak yang kehilangan orang tuanya, keluarganya lah. Kemarin itu alhamdulillah nggak ketemu kalau di tempat aku, cuma mereka yang kehilangan rumah itu banyak pasti karena mereka yang kehilangan rumah itu beradanya ngumpulnya juga lagi itu di posko pengungsian, dan di situ pun mereka semuanya ya saling menguatkan, ibaratnya tidak jauh dari ajaran-ajaran Islam, karena orang-orang sana itu akidahnya memang sangat kuat. Karena mereka, kita lihat di TV anak-anak itu bagaimana yang ditanya maunya apa, Al-Quran, ya kan, seperti itu. Sampai saya juga yang menontonnya juga Masya Allah seperti itu. Betul. Karena sempat saya men-asesmen salah satu desa yang menjadi korban tanah longsor itu, yang desanya sampai rata lah dengan tanah itu. Saya mendatangi pengungsiannya itu, anak-anak kecilnya itu mereka sedang pada mengaji. Di tengah-tengah, ibaratnya di tengah-tengah bencana, ujian yang Allah kasih itu, mereka tidak putus untuk menjalankan hal-hal kewajibannya mereka terhadap Tuhannya. Betul. Itu yang saya juga ya kan, Aceh itu kan julukannya Serambi Madinah. Betul, kan Serambi Madinah. Serambi Mekah Serambi Mekah ya kalau salah ya, Serambi Mekah. Nah inilah jadi memang kultur Aceh itu begitu kental dengan Islami. Ya kan. Kita lihat bagaimana di sana ada sebuah masjid ketika tsunami tahun 2006 itu tetap kokoh berdiri ya. Kalau tidak Allah yang menjaga nggak mungkin itu semua terjadi ya kan. Banyak kan orang menyebut bahwa bencana alam di Aceh kali ini itu lebih parah dibandingkan dengan tsunami 2006 lalu. 2004 apa 2006 ya, seperti itu. Benar seperti itu apa kondisinya? Kondisinya memang benar. Kalau mereka semua bilang itu saat tsunami di Aceh itu di kotanya. Nah ini sekarang gantian di kabupaten-kabupatennya yang mengalami di pelosok seperti tsunami, banjir bandang, longsor. Betul, itu. Jadi kebalikannya dari Acehnya. Iya betul. Ini Bang, kan tentunya kita melihat kondisi seperti itu, mereka kehilangan rumah, sanak saudara, orang tua dan anak-anak, kemudian hidup tinggal bersama di tenda-tenda. Itu dari pemerintah sendiri sudah menyiapkan sanitasi kah atau bagaimana dalam waktu yang begitu singkat seperti itu? Sepertinya sudah. Dan untuk penyintas seperti itu ya. Sudah disiapkan untuk kayak sekarang kan sudah mulai dibangun hunian sementara itu kan, dari berbagai lembaga-lembaga yang lain juga, entahnya dari pemerintah juga itu sudah mensupport. Ya alhamdulillah, tinggal melanjutkan masa-masa pemulihan sebetulnya. Karena kalau yang saya lihat di laporan-laporan di grup rekan-rekan relawan yang masih berada di sana itu, ya masih keadaannya
lumayan belum sepenuhnya pulih. Iya, betul. Kayak lumpur masih di rumah-rumah mereka. Iya, karena kalau melihat kondisinya diperlukan alat-alat berat yang betul, banyak Ibu. Ya. Betul. Nggak cukup 1 atau 2 dalam satu kabupaten. Betul. Ya kan, karena untuk membersihkan lumpur, kemudian kayu-kayu sebesar itu, tenaga manusia kan terbatas ya. Benar, kan. Tentunya diperlukan alat-alat berat yang banyak. Support alat berat sih. Nah, gini Bang, dalam kegiatan sosial ini ya, apa ikut juga dalam pembersihan kemudian atau hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dilakukan oleh tim relawan? Kalau di tim aku kemarin itu terfokusnya untuk pendistribusian logistik kepada korban-korban yang jadi sudah ada ini pembagian tugas ya? Sudah ada. Jadi tim ini untuk pembersihan seperti lumpur-lumpurnya atau pembersihan di jalan-jalan akses yang terputus itu. Nah, kalau untuk di tim aku fokusnya di pendistribusian logistiknya itu. Nah, setelah itu berjalan lagi nih. Karena sebagian tim dari sini masih bertahan di sana untuk melanjutkan program-program seperti yang mereka kehilangan rumahnya, itu mensupport untuk pipanisasi mata air sumur bor. Jadi ini untuk air ya? Iya, karena kan krisis di sana itu diperlukan air bersih ya. Ya sangatlah ibaratnya minim lah. Iya. Ya karena kan semuanya terdampak. Betul. Ya kan? Semuanya tergerus. Iya. Jadinya kita ya perlu untuk mengebor sumur baru untuk mendapatkan kualitas air yang bersih. Iya. Tentu aja kan masyarakat ini dengan kondisi kultur daerah ya, tanahnya yang sudah ada hutan, kemudian ada Gunung Merapi. Betul. Tentunya mereka ini dari pemerintah setempat, apakah sebelumnya mungkin ada mitigasi yang sudah disampaikan kepada masyarakat dengan persiapan apabila ada bencana? Ada nggak nih informasi seperti itu? Harusnya ada, karena di setiap daerah-daerah itu pentingnya juga peran pemerintahan, instansi-instansi seperti BNPB, BPBD, Badan SAR itu harus terus mengedukasikan kepada masyarakat tentang mitigasi bencana, tentang kesiapsiagaan mereka saat menghadapi bencana yang akan datang di masa depan. Iya, kita kan nggak tahu kapan ada lagi, Ibu. Ya kan? Semisalnya kita sudah siap siaga untuk menghadapi bencana itu, seenggaknya kita bisa menekan resiko bencana itu di masa yang akan datang. Iya, benar. Jadi kan itu kan perlunya ada koordinasi ya. Betul, kan? Ibu. Koordinasi dengan semua pihak. Ya, semua kan? Instansi yang itu bagaimana Bang koordinasi dengan tim lapangan lain seperti BPBD, kemudian dengan pemerintah, kemudian dari tim-tim lainnya? Ya mungkin ya itu Ibu misalkan Basarnas seperti itu, gimana itu dalam koordinasinya seperti itu? Kita biasanya itu untuk melakukan koordinasi ya mendatangi kantor setempatnya untuk ayo kita kolaborasi, kita mengkoordinasikan ini untuk kesiapsiagaan mitigasi bencana ke depannya. Karena kan itu sangat penting sekali, yang terutama yang harus kita ajarkan dari usia dini anak-anak kalau perlu itu tentang mitigasi bencana, kesiapsiagaan tuh masuk di kurikulum anak sekolah. Nah, iya. Karena kan walaupun mereka masih kecil atau beranjak dewasa itu mereka sudah siap. Perbekalan tentang kesiapsiagaan bencana, mitigasi bencana itu mereka udah siap. Jadinya saat bencana datang mereka enggak tertekan dengan kepanikannya dia. Itu sudah berikan pemerintah Jepang gitu kok. Seperti betul. Itu ya kepada rakyatnya ya, dari anak-anak sampai orang dewasa sudah ada edukasi mereka Jepang ini ya, karena memang mereka daerah yang selalu gempa ya kan? Gempa. Nah, Indonesia pun kan banyak daerah-daerah yang
selalu mengalami terdampak gempa ya. Iya. Nah ini mungkin perlunya edukasi yang lebih intens dari pemerintah ya setempat. Kemudian mungkin juga dari tim-tim relawan lainnya juga ada lebih banyak untuk memberikan informasi lebih luas gitu. Lebih mengedukasikan persiapan untuk kesiapsiagaan bencana sih. Iya. Kita kan tidak menutup kemungkinan gempa atau apapun bencana itu terjadi di DKI baratnya nih. Nauzubillah ya kan. Cuma ini kan kita nggak tahu kapan itu akan terjadi. Contohnya waktu gempa di mana? Jawa Barat, yang di Cianjur, Pandeglang kan, Jakarta juga berasa ya kan, dengan gempa. Bekasi juga ya, seperti itu. Nah ini kan perlunya juga semua daerah itu ada mitigasi dari pemerintah setempat ya kan, karena nggak tahu kapan dan di mana bencana itu akan datang ya kan. Ya sepertinya saudara-saudara kita kalau kita di Bekasi ini banyak ya yang mengalami selalu rutin hampir setiap tahun mengalami banjir ya. Banjir bandang masalah di Bekasi. Ini untuk Bang Bagas sendiri apa nih harapannya kepada pemerintah setelah sekian waktu yang cukup panjang dalam kegiatan sosial dan menjadi tim relawan ini, harapan untuk pemerintah? Ya terutama untuk pemerintah lebih siap siaga dan cepat tanggap lagi atas respon-respon permasalahan di kebencanaan daerah-daerah setempat, terus pentingnya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat juga tentunya sangatlah penting. Benar-benar, iyalah, semua harus siap. Iya, semua siap harus siaga, siap. Apapun itu siapapun dia ya. Betul. Ini Bang Bagas saya lihat di rompi MCI. Oh iya. Ini MCI itu apa tuh? Mahabakir Indonesia. Indonesia. Yang ini ya sering bawa ambulans ya. Yang. Jadi kalau kegiatan hari-hari ambulans yang dibawa. Kegiatan hari-hari ya kurang lebihnya ambulans. Ambulans ya. Ya kalau nggak ada, saya mencari hal-hal baru lah. Iya. Untuk diri saya sendiri. Betul. Karena anak muda nih harus berkembang, berkembang, harus banyak-banyak mengupgrade diri. Iya, ini membawa ambulans dari ini ya, Mahabakir Indonesia. Nah, ini namanya? Kemana aja nih bawa pasiennya nih? Kalau untuk pasien, ada pasien yang rutin dibawa atau bagaimana? Ada untuk pasien HD rutin dibawa itu untuk duafa seminggu 2 kali saya membawa. Terus selebihnya pasien-pasien ya panggilan saja. Ini yang seminggu 2 kali ini pasien apa nih? Pasien itu cuci darah. Oh gitu. Iya. Udah usia? Sudah dibilang usia belum, karena ada sakit di tubuhnya juga yang mengharuskan dia tidak bisa banyak bergerak atau berbaring doang, sehingga harus menggunakan ambulan. Oh gitu. Iya. Jadi cuci darah dalam rutin sih. Iya, cuci darah itu rutin. Itu ke rumah sakit mana? Itu kita ke rumah sakit UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Yang di Jakarta Timur. Oh, yang tadinya asrama haji. Asrama haji. Betul. Oh, sekarang ganti nama. Iya, UIN. UIN ya. Rumah sakit UIN. Masya Allah ya Bang Bagas ya. Jadi banyak sekali ya. Itu juga bawa jenazah yang meninggal seperti itu ya. Bawa jenazah, bawa orang sakit ya, yang pokoknya yang diperlukan ya. Betul. Korban-korban kecelakaan seperti jenazah-jenazah yang ditemukannya 3 hari setelah meninggal. Itu juga. Itu. Pernah bawa ambulans yang paling jauh apa? Kemana? Yang paling jauh? Paling jauh itu untuk saat ini baru ke Jember sih, Bu. Oh, Jember. Iya. Jawa Timur? Udah perbatasan. Oh. Sampai ke sana ya. Sampai ke sana. Terus kalau untuk ke Sumatera baru ke Lampung. Sisanya
ya di Jawa Tengah aja. Ke Majenang, Purworejo masih deket-deket lah. Iya, Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Iya, betul. Ya itu lumayan juga ya semuanya ya. Lumayan. Ya semoga selalu sehat. Amin, apa yang amin, dikerjakan apa menjadi berkah ya Bang ya. Amin. Ya karena memang apa diperlukan sekali orang yang seperti Bang Bagas ini. Orang sakit, kalau ambulansnya ada tapi nggak ada yang nyupirin ya. Betul. Karena kan setahu saya dalam membawa ambulans itu kan ada ketentuan-ketentuannya pastinya ya. Iya. Tidak semua bisa ya kan. Betul. Jadi ada trainingnya juga. Betul. Ya. Oke, baik Bang Bagas, apa namanya, dalam kegiatan sosial ini ya, memang inilah kita manusia, hablum minallah hablum minannas, ya kan? Betul. Jadi Allah itu kan memberikan takdir kepada setiap hambanya itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita mau yang baik kah atau mau yang buruk ya kan? Nah, dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk itu kembali lagi kepada manusianya. Ya, individu ya. Karena kan pastinya kita berharap karena dalam hidup ini kan memang ada dua pilihan, surga atau neraka. Ya enggak? Nah, untuk mencapai surga ini tentunya banyak rintangan, banyak tantangan yang harus kita lalui, ya kan? Ya seperti Bang Bagas sendiri mengalami, berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat. Tapi tidak semua orang kan memandang itu semuanya baik, ya enggak? Betul. Ngapain sih gitu ya kan? Benar. Banyak pekerjaan yang lain pasti seperti itu. Ya cuma memang dengan keyakinan Bang Bagas bahwa inilah pilihanku, ya insya Allah semuanya akan makin berjalan lebih baik lah, intinya seperti itu. Bang Bagas sebagai seorang relawan, tentunya banyak kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, ya kan? Ibu mau tanya mengenai kesan-kesan selama memberikan bantuan kepada masyarakat ini. Apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu ya saat kita bertemu langsung kepada korban-korban bencana di sana, dengan banyak pelajaran yang dapat saya ambil dari mereka semua tentang ya arti sabar, arti tabah, menjalankan hidup berarti yang penuh itu ujian. Tabah sesungguhnya ya kan, sabar betul. Sesungguhnya melihat dengan kata mata sendiri ya, langsung. Betul Ibu. Karena melihat mereka ya di sana tuh yang benar-benar diuji dengan mungkin di luar kendali manusia, di luar batas manusia, mereka itu sudah hebat-hebat di sana. Iya, berkesan sekali itu ya. Bagaimana mereka ketika bencana hari pertama, kedua, ketiga belum makan, ya kan? Betul. Nggak ada tempat berteduh. Iya. Mau ngebayangin itu aja kita rasa gimana gitu ya nggak? Seperti itu. Dan itu saya pendistribusian terakhir itu ke salah satu desa yang berada di Kecamatan Kabupaten Bener Meriah itu sudah berjalan bencana itu 25 hari. Itu tanpa listrik dan tanpa sinyal di sana. Berarti itu kehidupan yang nyata seperti dulu, zaman dulu lagi. Betul. Ya kan? Itu Bener Meriah itu dengan Aceh Tamiang, dengan Tamiang dekat kah atau? Lumayan agak jauh. Tadinya dia satu Aceh Tengah, karena dia pemekaran, banyak pemekaran di sana akhirnya di Aceh itu. Jadi banyak kabupaten yang ada di sana akhirnya. Yang tadinya kurang lebih ada 18 kabupaten menjadi sekitar 23-an kabupaten lah. Oke. Jadi ini pemekaran ya. Itu wilayah. Iya kan, kalau ngelihat Aceh luas sekali sepertinya. Iya. Itu kan ujungnya Indonesia kan, Merauke ya kan, Sabang Merauke ya kan ujungnya kan. Nah inilah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana ya. Semoga bantuan-bantuan ini akan terus mengalir ya. Amin. Mengalir ke mereka, cepat pemulihan kondisi daerah setempat ya, semua kondisi masing-masing ya. Untuk kegiatan sebagai tim relawan ya kebencanaan,
Semoga tim-tim yang lainnya juga Amin. selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam memberikan bantuan. Ya, karena relawan, namanya juga relawan kan berarti kan sosial ya kan. Selalu semua tim-tim yang ada di seluruh Indonesia membantu pemerintah untuk membantu saudara-saudara yang ada di Indonesia yang terdampak bencana. Semoga semuanya sehat. Amin. Ya, tim-tim kita di Indonesia ini makin kuat, makin solid dalam membantu saudara-saudaranya. Baik Bang Bagas, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Ibu, terima ya, kasih semoga kembali. Apa yang kita perbincangkan ini untuk kepada masyarakat menjadi bermanfaat sebagai gambaran bagaimana sih seorang relawan ini, ya enggak? Sebetulnya banyak yang perlu bisa kita bicarakan ya kan. Banyak bagaimana bagaimana membahas relawan itu baik pribadi maupun ekstern dan internnya ya kan, ya seperti itu. Ya baik pemirsa, sudah kita dengarkan bersama tadi perbincangan bersama Bang Bagas, seorang tim relawan dan seorang yang mempunyai jiwa sosial. Separuh hidupnya dia abdikan untuk kepentingan masyarakat. Dalam Al-Quran Allah sudah memerintahkan berbuat baiklah kepada siapapun, karena kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.